Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Kisah Nabi Khidir. Legenda yang berakar dari kisah Nabi Khidir. Root of the Granmanyths. Mitos tentang manusia hijau ialah legenda tertua yang pernah ada. Hampir ada di seluruh peradaban dunia. Sejak versi kuno Mesopotamia, hingga versi milenium fantasi. Di karya-karya fiksi, baik novel maupun film, biasanya sering kita lihat sosok manusia pohon berwarna hijau. Sebut saja, The Eye of the World, Lord of the Ring, Narnia, Pans of Labyrinthe. Manusia hijau dikenal sebagai sosok yang gaib, pelindung, sekaligus pembimbing para pejuang kebenaran. Dia sering dilukiskan berkarakter bijak dan berumur panjang. Di Eropa khususnya, dia disebut The Wizard of the Wood, Green Man, Greenish atau Green Coatis. Legenda dunia mengaitkan sosok hijau ini dengan banyak kisah, nama, dan sifat. Humbaba Huwawa, Osiris, Green Man, Mimir, Dewa Pan, Saint George, The Green Knight bercilak, Robin Hood, Somesta, Treebeard, Tom Bombadil, Peter Pan, Swamp Thing. Dari keseluruhan personifikasi sosok hijau yang pernah hadir di setiap peradaban dan karya fiksional, secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan sifat dan karakteristik mereka. Berumur panjang, simbol kebijaksanaan, pembimbing penasihat pelindung mereka yang berada di atas jalan kebenaran. Namun, dari semua legenda sosok hijau di atas, Dewa Mimir dan Odinlah yang paling mendekati kisah Khidir As dan Dajjal. Legendanya sangat jelas mengalegorikan kisah Khidir As sesuai versi Islam. Legenda Mimir memiliki kecocokan nama, sifat, julukan, serta karakter kisah dengan Khidir As. 1. Nama, Hot Mimir, Hill Mimir. 2. Julukan, seorang yang hijau, sang penasihat, harta karun yang terpendam, penguasa hutan. 3. Sifat, yang tersembunyi dan hidup. 4. Karakter kisah, penjaga sumber air kehidupan, sosok yang dikhususkan dan terpenggal kepalanya. Dalam sebuah riwayat, Dajjal akan memenggal kepala Khidir As di akhir zaman. Fountain of Youth Ainul Hayat. Penggalan kisah dari As-Salabirah, ahli tafsir bermazhab Syafi'iyah. Dalam sebuah riwayat, Zulkarnain dan Khidir bersama rombongan prajuritnya pernah pergi mencari telaga air kehidupan Ainul Hayat Fountain of Youth. Ketika mereka tiba di tujuan, Allah memberwahyu melalui malaikat Rafail bahwasanya air kehidupan itu dikhususkan untuk Khidir. Lalu Nabi Khidir pun meminumnya. Dari situlah awal kisah takdir Allah atas usia panjang kehidupan Khidir As. Kisah di atas juga banyak dimuat di berbagai kitab tafsir karangan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kitab Baidais, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Kitab Nuzatul Majalis, Syekh Abdul Rahman Safuri. Di dunia ini, satu-satunya lokasi bersejarah di mana telaga air kehidupan itu kabarnya ditemukan adalah Fountain of Youth.
yang berada di Miami, Florida, sebagian menduga di Bahama, dekat segitiga Bermuda. Ditemukan kembali pada abad ke-16 oleh dinasti Utsmaniyah Ottoman, sezaman dengan era pertempuran Mohacs versus dinasti Habsburg. Catatan sejarah Eropa mengklaim Juan Ponce de Leon sebagai penemunya. Klaim ini menjadi kontroversi di kalangan pemerhati sejarah. Ilustrasi Fountain of Youth digambarkan dalam game Age of Empire. Namun, keberadaan lokasi Fountain of Youth sesungguhnya pun masih patut dipertanyakan. Menimbang di lokasi yang diklaim Juan Ponce de Leon tersebut telah menjadi taman kunjungan wisata. Tidak ada yang tahu pasti di bagian mananya Florida. Yang jelas keterangan hadis hanya menyebutkan Ainul Hayat terletak di dalam bumi. Wallahu a'lam. Rekayasa Ordo Naga. Yang menarik dari keseragaman mitologi tersebut, ternyata tersirat teka-teki dan petunjuk keberadaan siapa penggagasnya. Ada ciri sifat dan karakter kuat yang selalu serupa. Karakter dan sifat yang memang sudah diperingati Rasulullah SAW dan telah dipahami umat Islam sebagai suatu ciri. Semua kesesuaian itu mengacu pada Dajjal si pendusta bermata satu. Simbol kebijaksanaan palsu yang disisipkan pada legenda Green-Man. Dan karakter mata satu pun selalu ada menemaninya. Kadang keduanya dikarang sebagai teman, dan di versi lain dikarang sebagai musuh. Seperti Mimir dan Odin, Peter Pan dan Kapten Hook. Dari pernyataan pemerhati dan asal-usul legenda manusia hijau, dapat ditarik dua kesimpulan. 1. Bahwa legenda tersebut berakar dari kisah Khidir As yang disampaikan oleh para rasul dan nabi. Kisahnya merambat melintasi bentang sejarah dan peradaban di mana para nabi diutus. 2. Khidir berkelana mengunjungi manusia-manusia pilihan Allah yang ada di seluruh dunia. Lalu terjadi distorsi, rekayasa makar persaudaraan Babylonian, Draconian Brotherhood, yang menginspirasi imajinasi masyarakat pagan kuno. Lalu berkembang, simpang siur, ngawur sampai sekarang. Sejatinya, tujuan diutusnya para nabi dan pengikutnya, juga kehadiran Khidir As di setiap zaman, adalah dalam rangka meluruskan akidah manusia yang telah dibelokkan dan dipelintir sedemikian rupa oleh secret societies. Misi kerasulan dan kehadiran Khidir As terus berlanjut seiring upaya penyesatan Dajjal dan organisasi gelapnya yang juga terus bergerak. Selalu beriringan, namun saling kontradiksi misi dan tujuan. Terus seperti itu keadaannya. Hingga tiba saatnya kebenaran akan diungkap dan dipersaksikan oleh Khidir sendiri di akhir zaman. Arobek, kisah Nabi Khidir, polaritas Khidir dan Dajjal, The Eye of the World, saksi zaman. Keduanya adalah saksi zaman, saksi atas kebenaran dan kebatilan. Bedanya Khidir melihat dengan basirah, Dajjal melihat dengan sebelah mata. The Eternal Wanderer, pengembara yang ditangguhkan. Khidir dan Dajjal keduanya sama-sama ditangguhkan, berumur panjang. Keduanya telah lama mengembara dan mengunjungi setiap peradaban. The Counselor, pendamping. Khidir pendamping para nabi, waliullah, dan mukmin yang soleh. Dajjal pendamping iblis, reptilian, ahli sihir, dan Illuminatus. The Green, emanasi malaikat, surga, basirah Khidir. Reptilian, dunia uang $1, mata Dajjal, hadis.
Dari zaman ke zaman Dajjal berusaha mereduksi dan mendistorsikan sifat, karakter dan kisah esensial kehijauan Hidiras. Hingga puncak dusta-dusta Dajjal akan ditampakkan di akhir zaman secara simbolik. Hal ini telah tercatat dalam prediksi nubuah. Green turban, jubah dan sorban ahlu sunnah. Green shawl, gutra, atau selendang dan kerudung khas Arab. Syal Palestina, dan Rabi Yahudi, necromancer. Mendiami Florida, Bermuda. Keduanya sama-sama tinggal di wilayah Florida segitiga Bermuda. Bedanya Dajjal tinggal di kedalaman Laut Bermuda, Muhammad Isa Daud, sementara Khidir bertahta di suatu tempat di dalam bumi. Mendiami Ainul Hayat, Fountain of Youth, Imam At-Tabari. Arrowback, kisah Nabi Khidir. Pertemuan Dajjal vs Khidir. Pertemuan dan persaksian. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang pertemuan Hidiras dan Dajjal di akhir zaman. Pada pertemuan itu kemungkinan terbesar ialah Hidiras akan mengungkap seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal sepanjang masa. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia. Inilah Dajjal yang sesungguhnya, beginilah kebohongannya. Kematian sang syuhada. Setelah Hidiras bersaksi di hadapan umat manusia, di muka Dajjal. Lalu Dajjal memenggal kepalanya untuk memamerkan kekuatan, sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas persaksian Hidiras tersebut. Setelah Hidiras terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir nekromansi dan sihir Idris Enochian magik yang dikuasai Dajjal, ia menghidupkan dan membangkitkan kembali Hidiras. Dan Hidiras kembali menentang dan bersaksi atas kedustaan Dajjal. Khidir berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seseorang pun setelahku." Lantas Dajjal berusaha memenggal Hidiras untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Dajjal tidak sanggup membunuhnya dengan cara itu, sehingga Dajjal melemparnya. Di hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira dia dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah SWT. Derajatnya mulia. Dan ia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian tersebut, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbayat kepada Al-Mahdiyah. Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dua kutipan hadis di atas dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Daraqutni juga tertera pada Sahih, Mutawatir dan Masyhur hadis. Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas. Beliau mengatakan pria yang dibunuh dan dihidupkan kembali itu adalah Hidiras. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.